20 WNI korban perdagangan orang di Myanmar berhasil dibebaskan. Mereka dievakuasi ke Bangkok, Thailand. Kapan mereka bisa dipulangkan ke Indonesia dan bagaimana proses selanjutnya? Kita akan bahas bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan salah satu keluarga dari korban TPPO di Myanmar, Nur Haida. Selamat malam, Pak Yuda, Bu Nur Haida. Selamat malam, Mbak Friska. Mbak Friska. Selamat malam. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri RI, Pak Yuda, dan doa kami juga teriring untuk Bu Nur Haida dan juga putra Mas Panji Apriana ya. Semoga nanti akan kembali secepatnya dengan kondisi sehat. Pertama-tama saya ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, jadi kapan 20 WNI korban perdagangan orang di Myanmar ini bisa dipulangkan ke Indonesia? Saat ini proses apa lagi yang harus dilalui? Ya, terima kasih Mbak Friska. Izinkan kami mengupdate bahwa per sore hari tadi pukul 4 waktu setempat ke-20 WNI kita sudah bisa kita bawa dari Mae Sot, Thailand menuju ke Bangkok. Saat ini mereka sudah diinapkan oleh KBRI Bangkok dan sebagian telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa mereka kondisi sehat. Selanjutnya, sesuai dengan standar operating procedure kita akan melakukan proses wawancara, screening identifikasi korban TPPO berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2007. Tim Barreskrim Polri juga akan segera bergabung untuk melakukan proses screening dan juga penyelidikan lebih lanjut. Nah, terkait dengan proses pemulangan, tentu ini kita perlu koordinasikan dengan otoritas keimigrasian yang ada di Thailand untuk pengurusan exit permit, yang ini memang memerlukan cukup waktu. Ya. Kami mohon kesabaran dari pihak keluarga. Ya. Alhamdulillah, insya Allah ke-20 WNI kita sudah aman ada di Bangkok. Ini hanya tinggal proses administrasi keimigrasian yang kita selesaikan dengan otoritas yang ada di Bangkok. Alhamdulillah, kita semua bersyukur. Pak Yuda, kondisi saat ini seperti apa ke-20 WNI? Karena kan sempat disekap informasinya mengalami penyiksaan secara fisik, secara psikis. Saat ini seperti apa? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, tim KBRI Bangkok saat ini sedang melakukan pemeriksaan, membawa mereka ke dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kita juga siapkan nanti konseling psikologis untuk teman-teman WNI yang memerlukan. Jadi kita akan juga melakukan layanan psikologis untuk memastikan bahwa trauma-trauma psikis yang mereka alami betul-betul kita tangani dengan. Nah, semoga segera ditangani, kondisinya juga segera membaik. Kalau Bu Nur Haida, kalau sampai sekarang berarti Ibu dan keluarga belum berkontak langsung ya dengan putra Ibu? Iya, jadi terakhir kontak tuh Mbak Fris dia kemarin sore yang menyatakan kalau dia tuh udah dibebaskan dan udah sampai di Mae Sot. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan, informasi apa saja yang didapat dan bagaimana kami ingin mendengar perjuangan Ibu mendapatkan informasi dari putra Ibu. Tentu sulit ini dirasakan oleh keluarga sampai akhirnya dinyatakan aman dan akan segera dipulangkan ke Indonesia, Bu Nur Haida. Iya, kemarin tuh posisinya pagi-pagi saya masih bisa komunikasi sama korban dengan Bapak Iqbal dari KBRI. Mereka tetap korban nih anak-anak di sana tetap minta kalau semuanya tuh dibebasin tapi dengan cara menebus ya. Jadi pihak perusahaan itu minta satu orang tuh dikenakan biaya $1.000. Jadi lumayan juga keluarga kita di sini mengumpulkan dana udah sekitar hampir 70 juta ya sudah ditransfer ke rekening korban yang ada di Myanmar. Nah, tapi dengan Bapak KBRI Pak Iqbal itu dengan Mbak Rina itu bilang jangan ada pembayaran karena pihak pemerintah tidak mengizinkan kalau ada yang namanya harus bayar masalah penyeberangan. Itu katanya seperti kayak penyekapan lah katanya. Kalau memang ya untuk biaya penyeberangan pihak pemerintah Indonesia itu menyiapkan untuk fasilitas penyeberangan anak-anak. Makanya ini lumayan Mbak Fris di sini harus saya berbuat begini dengan KBRI saya percaya pasti pihak pemerintah pasti mengevakuasi, cuma tunggu strateginya seperti apa. Tapi anak-anak tetap mendesak supaya nih pihak keluarga harus menebus. Karena kalau tidak jam 7 ditebus,
pihak perusahaan tuh seperti ancaman, entah ancaman apa, mereka akan dijual lagi, nggak tahu dijual dengan perusahaan atau dijual dengan organ tubuhnya yang akan dijual. Itu yang jadi dilema. Jadi ada tekanan juga terhadap para korban ya, Betul, sehingga betul. dalam keadaan ketakutan begitu, panik. Ya. Pak Yuda, ini bukan proses yang mudah. Sekali lagi tadi keluarga juga mengapresiasi upaya dari Kementerian Luar Negeri. Bagaimana perjalanan panjangnya sampai akhirnya para korban ini bisa dalam posisi aman? Iya, terima kasih Mbak Friska, Bu Nur. Ya, kami Ya. juga menyampaikan apresiasi kepada pihak keluarga yang sudah bersabar, ya, menunggu ya hasil dari berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah kerja bersama, ya, mulai dari KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan. Jadi memang kondisi yang kita hadapi di Miyawadi sangat rumit, karena selain ini adalah wilayah konflik, otoritas Myanmar yang ada di Naypyidaw juga tidak bisa mengakses penuhnya wilayah Miyawadi. Sehingga kita perlu melakukan berbagai macam upaya pendekatan-pendekatan informal melalui berbagai macam jejaring lokal yang memiliki akses di Miyawadi. Yang itu perlu waktu. Itu perlu waktu. Kami tentu memahami sekali pihak keluarga yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Namun kami yakinkan sejak awal bahwa pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk bisa membebaskan 20 saudara-saudara kita. Memang kami tidak bisa menyebutkan secara detail, bagaimana operasi yang bisa kita lakukan di situ untuk keselamatan jejaring kita juga di sana. Namun yang kami ingin sampaikan apresiasi kepada pihak keluarga yang sudah bersabar, ya, dan juga sudah tidak membayar uang tebusan, karena kami tidak akan mengentertain permintaan uang tebusan apapun. Dan situasi sulit ini sering ditemui dalam kasus TPPO ya Pak Yuda, ya, ada tekanan terhadap korban begitu. Ya, memang kasus Miyawadi ini yang paling rumit. Ya. Untuk kasus online scam yang lain yang ada di beberapa negara, kami mencatat ada di Kamboja, di Laos, di Vietnam, di Filipina. Memang kasus yang ada di Miyawadi, Myanmar ini yang paling rumit, karena memang tidak bisa diakses oleh otoritas resmi. Seperti itu. Beda dengan Kamboja. Tahun lalu ketika ada ratusan warga kita menjadi korban online scam di Kamboja, Ibu Menlu langsung yang bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan juga Kepala Kepolisian Kamboja, langsung otoritas Kamboja melakukan aksi penegakan dan kemudian warga kita dapat diselamatkan dengan waktu yang cepat. Namun situasi ini tidak kita temui di Miyawadi. Karena memang sekali lagi otoritas di Naypyidaw yang ada di Naypyidaw tidak dapat mengakses sepenuhnya Miyawadi. Jadi kita perlu melakukan berbagai macam cara informal lalu jejaring lokal yang kita miliki. Oke, dan selain 20 warga negara Indonesia, apakah masih ada korban lain yang tengah ditangani saat ini Pak Yuda? Ya, kami mencatat beberapa pengaduan yang masuk ya, ke Kementerian Luar Negeri, juga KBRI Bangkok, KBRI Yangon, dan juga beberapa negara yang lain. Jadi kami sampaikan bahwa kasus online scam ini telah mengalami proliferasi yang cukup tinggi, ya, dengan jumlah kasus yang meningkat pesat ya sejak tahun 2022 kemarin dengan tahun ini. Total selama 3 tahun terakhir ada 1.841 kasus yang sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan perwakilannya. Dan itu tersebar di Kamboja, di Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua, bahwa fokus kita bukan hanya penyelesaian kasus yang ada di, namun bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif di hulu. Ya. Sebagaimana yang kami sampaikan, kalau kita masih ingat pada bulan Agustus tahun lalu, ya, ketika kasus online scam penyekapan juga viral di Kamboja, ya, itu sudah kita lakukan berbagai macam upaya karena itu sudah menjadi perhatian publik. Nah, kasus-kasus yang kami hadapi sekarang itu adalah kasus-kasus setelah viralnya atau menjadi perhatian publik sejak tahun lalu. Artinya ya, kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil resiko bekerja ke luar negeri melalui jalan yang tidak prosedural, itu yang perlu kita. Ya. Kami bisa sampaikan sharing di sini bahwa modus-modusnya adalah tawaran bekerja ke luar negeri melalui sosial media,
menawarkan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar, yang tidak meminta kualifikasi khusus untuk gaji yang setinggi itu, kemudian diminta bekerja ke luar negeri tidak menggunakan visa bekerja yang diurus melalui kedutaan asing di negara di Jakarta. Melainkan menggunakan bebas visa kunjungan sesama negara Asia. Which is itu peruntukannya bukan untuk bekerja sebetulnya. Itu modus-modusnya yang harus kita perhatikan. Itu yang harus diwaspadai. Terakhir, Ibu, apa yang bisa disampaikan pelajaran untuk semuanya? Tadi seperti yang Pak Yuda bilang, apakah setelah ini memang perlu lebih teliti lagi jika menerima tawaran bekerja di luar negeri misalnya? Ya, khususnya untuk warga negara Indonesia ya. Semoga aja ini menjadi pembelajaran untuk semuanya. Jangan kegiur dengan iming-iming yang luar biasa iming-imingnya, tapi kita nggak tahu resikonya seperti apa. Contohnya seperti anak saya. Nah sekarang minta tolong biar warga negara Indonesia, khususnya anak-anak muda, anak-anak bangsa, jangan sampai seperti nasibnya seperti kayak WNI yang 20 orang ini di Myanmar. Itu aja Mbak. Bu Nurhaida, hati kami sama-sama berdoa untuk Ibu dan keluarga, juga WNI lainnya yang sekarang proses pemulangan ke Indonesia semoga berjalan baik. Selamat sampai di tanah air. Pak Yuda, terima kasih juga waktunya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha, dan terima kasih juga Ibu Nurhaida telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.